A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 4 SD Plus Nurul Aulia yang soleh, solehah, dan juga cerdas. Apa kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa sama-sama menjalankan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini dengan maksimal. Ya. Kelas 4 kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah untuk 1 tahun ke depan ini PAI-nya insya Allah akan sama-sama kita belajar bersama Ibu ya. Masih ingat nama Ibu? Nama Ibu, Ibu Silka Triana Lukitasari. Kalian boleh panggil Ibu Silka saja ya. Nah, selama setahun ke depan kita akan sama-sama belajar PAI. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Nah, untuk pertemuan yang pertama PAI kita akan belajar tentang apa? Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang pertama. Apa saja kompetensi dasarnya? 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq. Yang ketiga, memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Yang keempat, menuliskan kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang terakhir, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falaq dengan lancar. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang Quran Surat Al-Falaq. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang kandungannya, pesannya, memahami maknanya, dan lain-lain. Ya, kita akan memperdalam di sini. Indikatornya apa, Bu? Indikatornya adalah 1. Siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, siswa dapat memiliki sikap kerjasama dan peduli. Yang ketiga, siswa dapat memahami pesan atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Falaq. Yang keempat, siswa dapat membaca dan menghafal Quran Surat Al-Falaq dengan benar dan lancar. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita tidak akan membahas semuanya dulu ya. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas dulu tentang adab membaca Al-Quran. Nih, sebelum kita mulai, kita pelajari dulu, kita bahas dulu, kita ketahui dulu apa saja sih adab atau tata cara dalam membaca Al-Quran. Di antaranya 1. Harus berniat ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci atau kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang apabila kita baca maka akan bernilai pahala.
Nah, supaya kita mendapatkan pahala, syaratnya apa? Yang pertama ini, kita harus berniat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, pastikan diri kita, hati kita dalam keadaan suci. Apakah kalian sudah berwudu semuanya? Ya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mempunyai wudu. Ya, yang belum, biasakan ke depannya ketika kalian mau mulai belajar atau mau mulai membaca Al-Quran, wudu dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena air wudu dapat menjernihkan pikiran kita, dapat membersihkan lahir dan batin kita. Harapannya supaya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari akan mudah kita serap dan insya Allah akan bermanfaat ilmunya untuk kalian ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dimulai dengan membacakan ta'awudz dan basmalah. Jangan lupa ya, ketika akan membaca Al-Quran, mulai dulu dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu? Jangan lupa ya, dibaca. Kemudian yang keempat, biasakan membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca Al-Quran dengan pelan, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya bacaannya terdengar jelas, supaya makhorijul hurufnya juga dapat. Ya, kena makhorijul hurufnya. Jangan asal cepat. Saya sudah hafal Bu Guru, lalu bacanya yang cepat. Nah, sebaiknya jangan ya. Biasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian, yang kelima apa? Khusyuk. Ya, hati kita, pikiran kita harus khusyuk dengan apa yang akan kita baca saat itu. Dan yang keenam, jangan lupa ketika sudah selesai membaca Al-Quran, maka akhiri dengan membaca tasdiq. Apa bacaannya? Shadaqallahul azim. Ya, artinya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ketika dalam membaca Al-Quran, apabila terdapat kesalahan pada saat kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni kesalahan kita ketika membaca Al-Quran. Ya, inilah 6 adab membaca Al-Quran. Kita masuk ke materi. Ya, materinya tentang apa? Tentang Quran surat Al-Falaq. Mari kita baca bersama-sama. Ibu contohkan sekali, kalian ikuti di rumah. Ya, kita mulai membaca Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, hati-hati di dalam Quran surat Al-Falaq ini setiap ujung ayatnya
terdapat huruf-huruf yang termasuk huruf qalqalah. Artinya apa? Artinya harus dipantulkan dulu terlebih dahulu. Ya, falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Nah, seperti itu. Paham tuh? Pahim. Nah, ya. Kita baca sekali lagi. Kita lihat yang sebelah kirinya. Ya, kita baca dengan artinya. Ya. Kalian ikuti di rumah ya. Ibu contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir pada ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, nanti kalian praktekkan di rumah ya. Baca Quran surat Al-Falaqnya dengan tartil, dengan baik dan benar. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ada apa? Selanjutnya yaitu memahami Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Jumlahnya ada 5 ayat. Dan Quran surat Al-Falaq ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena tempat diturunkannya Quran surat Al-Falaq ini adalah di kota Mekah. Makanya termasuk golongan surat Makkiyah. Kemudian pesannya apa? Pesannya adalah kita harus senantiasa yakin dan kita harus selalu ingat bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung. Dari apa? Dari apapun. Baik itu dari kejahatan manusia ataupun dari kejahatan yang lainnya. Nih, pesan kandungan Quran surat Al-Falaq. Yang pertama, senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali dengan doa. Ya, makanya terlebih dalam keadaan kita seperti ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita dan memperbanyak berdoa kepada Allah. Supaya segala wabah, segala penyakit yang ada di bumi ini, semoga segera Allah angkat.
Allah musnahkan, karena tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ya, menurut ahli medis, COVID-19 ini belum ada obatnya. Tapi tidak menurut Allah. Jika Allah berkehendak, Allah cabut, Allah hilangkan virus ini dari muka bumi, insya Allah. Pasti bisa. Karena Allah Maha berkuasa. Ya, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ibadah kita, dan perbanyak doa kita kepada Allah. Supaya Allah senantiasa melindungi kita dan juga keluarga kita dari segala macam wabah yang ada sekarang ini. Ya. Yang kedua, pesan kandungannya apa? Menghindari sifat dengki. Apa itu dengki? Dengki itu sifat jelek kepada orang lain, sifat iri kepada orang lain, tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain lebih dari kita. Ya. Kenapa kita harus menghindari sifat dengki? Karena pahala kita akan hangus akibat sifat dengki. Jadi ketika di dalam hati kita ada sedikit saja sifat dengki terhadap orang lain, hati-hati. Pahala kita akan hangus dibakar oleh sifat dengki itu. Seperti api memakan kayu bakar. Musnah, hilang, habis semuanya menjadi debu. Lalu apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita bersedekah? Kalau semua itu, pahala itu akan hilang hanya karena sifat dengki. Nah, kemudian yang ketiga, pesan kandungan Quran Surat Al-Falaq yang ketiga adalah kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan makhluknya. Ya, ingat, sihir itu ada. Tapi sihir yang dibuat oleh manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Jadi, ketika kita ingin berlindung, jangan mencari orang lagi untuk melindungi kita. Kenapa? Karena orang yang kita cari, kita minta tolong kepada orang tersebut, orang itu hanya sebatas makhluk sama seperti kita. Dia tidak ada kuasa. Sepintar apapun dia. Ingat, ada Allah yang maha berkuasa. Ya, sehebat apapun, sepintar apapun kita tetap adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika kita ingin berlindung dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang berniat jelek kepada kita, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah yang menciptakannya. Ya, yang terakhir, pesan dari Quran Surat Al-Falaq ini adalah menyuruh kita untuk senantiasa bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar atas ujian yang Allah berikan. Bersabar dalam beribadah. Begitupun kalian bersabar dalam menuntut ilmu. Yang biasa kalian belajar di sekolah, sekarang kalian harus melatih, harus berusaha, ya, bersabar dengan belajar di rumah. Yang biasa kalian bisa keluar, main di luar, pergi, bertemu orang tua, saudara yang dari jauh. Sekarang Allah menyuruh kita untuk bersabar dengan tidak keluar rumah terlebih dahulu. Kalau tidak urgent, kalau tidak penting. Ya. Kalaupun penting dan harus kalian keluar, maka jangan lupa pakai protokoler kesehatan ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya memakai masker. Kemudian apalagi? Jaga jarak dan hindari kerumunan.
Ya, ketika kalian sampai di rumah, maka cepatlah ganti pakaian kalian, bersih-bersih dan ganti dengan yang baru. Bukan yang baru bajunya ya, maksudnya yang bersih, yang baru dicuci. Ya, paham tuh? Paham. Nah, pintar. Ingat, sabar adalah mutiara hidup. Semakin besar kesabaran kita, maka semakin bersinarlah mutiaranya. Ya. Innallaha ma'as shabirin. Artinya, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Mau disayang Allah? Mau jadi kekasih Allah? Maka harus senantiasa bersabar. Paham tuh? Paham. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ibu rasa untuk pertemuan pertama kita cukup sampai di sini dulu. Ya, tadi kita sudah membaca, kita memahami, dan kita mengetahui isi kandungannya. Kita akan lanjut lagi pembelajarannya di minggu depan. Ya, dengan menulis dan menghafal Quran surat Al-Falaq. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tetap optimis dan jangan lupa gantungkan segala urusan kita, segala hajat kita, segala keinginan kita, segala kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran ya. Dan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersabar. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah setia menemani anandanya belajar di rumah. Semoga waktu dan usaha yang ayah bunda berikan ini akan Allah catat sebagai pahala yang insya Allah akan kita raih sama-sama di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Putra-putri yang ahli Quran, putra-putri yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.